Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, eh, seperti sudah disampaikan tadi, insya Allah kita akan dengar tausiah yang kali ini mengambil topik kajian Ramadan dan wanita yang sudah disiapkan oleh Ustaz Tifatul. Nanti setelah tausiah sekitar 25 menit akan ada sesi tanya jawab langsung dengan beliau, yaitu dalam waktu sekitar mungkin 30 menit insya Allah, atau lebih juga jika diperlukan. Baik, kita langsung saja sesi tausiah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat, terutama ibu-ibu dan muslimat sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai wanita dan Ramadan. Nah, ini kata ulama, jika dua kitab sudah dibuka, yaitu kitab wanita atau kitab jin, maka niscaya dia tidak akan tertutup kembali, karena begitu banyaknya persoalannya dan banyak pernik-pernik yang harus kita ketahui. Dalam satu diskusi di stasiun televisi dengan beberapa ibu-ibu dari pengajian dan majelis taklim, beberapa ibu-ibu mengajukan pertanyaan kepada saya seputar Ramadan. Di antaranya adalah apakah peluang beramal atau meraih pahala ibadah di bulan Ramadan itu antara laki-laki dan perempuan itu sama? Apakah boleh orang hamil misalnya dan menyusui itu berbuka puasa, dan kalau memang dia tidak berpuasa, bagaimana cara membayarnya? Apakah harus diqadha, diganti, atau dengan cara membayar fidyah saja cukup begitu ya? Ada soal-soal lain, misalnya apakah seorang wanita yang haid itu jadi nganggur selama dia haid di bulan Ramadan? Dan juga pertanyaan, ada juga namanya juga ibu-ibu ya, bagaimana sekiranya seorang suami memaksa ya istri untuk berjima di siang hari pada bulan Ramadan? Bagaimana soal mencicipi makanan di siang hari untuk merasakan asin atau asamnya? Bagaimana itikaf dan ibadah-ibadah lain? Insyaallah ini kita akan bahas sedikit pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sahabat sekalian, terutama ibu-ibu dan wanita muslimat sekalian, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, ya. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghulu dari seluruh bulan-bulan yang ada. Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan, ya, bahwa penghulu daripada bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Banyak peluang ladang amal yang dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya jangan disia-siakan ya bagi orang beriman. Raihlah poin-poin keistimewaan ya bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya ya. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanata 'asyra amthaliha ila 700 dhi'fin. Kata Rasulullah SAW, tiap-tiap amal anak Adam itu akan dibalas 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Ya, itu pada hari-hari biasa. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis riwayat Muslim. Kecuali puasa, ya. Puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala untukku, dan aku akan langsung membalasnya. Artinya kalau tadi 10 sampai 700 kali lipat sudah disebutkan, berarti ini jauh lebih besar daripada 700 kali lipat itu. Jadi oleh sebab itu peluang
berkah pada bulan Ramadan, rahmat pada bulan Ramadan sangatlah berlimpah. Peluangnya sama, apakah laki-laki dan perempuan sama untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala selama dia beriman, selama dia menjalankan puasa itu dengan penuh keimanan dan juga ihtisaban, yang mengharap ridha Allah atau semata-mata ikhlas, ya, ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu dan wanita muslimah sekalian, ya, hal-hal yang terkait dengan wanita dan Ramadan ini yang banyak ditanyakan adalah masalah haid, ya, haid di bulan Ramadan, hamil dan menyusui. Kalau haid sudah jelas pendapatnya, wanita haid dilarang berpuasa dan dia diwajibkan mengganti sebanyak dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut di bulan-bulan yang lain. Orang haid puasanya diqadha, salatnya nggak diqadha, gitu ya. Nah, sekarang mengenai wanita hamil dan menyusui, sebetulnya semua ulama sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui dia boleh tidak berpuasa. Akan tapi perbedaan itu terdapat pada cara membayarnya, ya, bagaimana cara membayar atau kifaratnya. Imam Nawawi dan seluruh ulama Asy-Syafi'iyah, ya, pengikut Imam Syafi'i itu sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan untuk mengqadha pada bulan-bulan yang lainnya. Lantaran orang yang hamil dan menyusui ini disamakan posisinya dengan orang yang sakit, ya. Artinya wanita itu wajib mengganti puasanya. Seperti orang sakit juga, kalau dia sudah sembuh, maka dia wajib membayar puasanya di hari-hari yang lain. Kecuali dia memang tidak mampu sama sekali untuk berpuasa kembali. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ulama bin Baz, ya. Ini mantan ketua semacam majelis ulama Arab Saudi, dikenal dengan nama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya. Allahumma yarham, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah wafat. Nah, pendapat ini didasarkan kepada dalil pada surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh, ya, mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain, ya. Karena bagi pendapat Asy-Syafi'iyah dan Imam Nawawi maupun bin Baz bahwa ini disamakan dengan orang-orang yang sakit. Namun pendapat lain juga ada datang dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya. Keduanya mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka di bulan Ramadan, tidak berpuasa maksudnya, dan untuk kifaratnya membayarnya cukup dengan fidyah saja, ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan Ibnu Abbas idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi' ala waladiha fi Ramadan yuftiran wa yut'iman, kata beliau. Jadi Ibnu Abbas berkata, jika seorang ibu hamil, ya, dia khawatir terhadap kesehatannya dan juga keselamatan bayinya di bulan Ramadan, maka dia boleh berbuka dan makan. Makana kulu yaumin miskinan wala yaqdiyan thawran, ya. Dan dia cukup, ya, memberi makan, ya. Untuk satu hari dia tidak berpuasa itu memberi makan satu orang fakir miskin, dan dia tidak wajib untuk mengqadha'nya. Jadi Ibnu Umar juga ketika putrinya sedang hamil di bulan Ramadan dan kehausan, maka Ibnu Umar mengatakan menyuruh dia berbuka dan cukup bayar fidyah saja. Memang ulama Asy-Syafi'iyah yang mazhabnya paling banyak
kita gunakan di Indonesia ini, ya, mengatakan bahwa untuk wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dia wajib mengqadanya, kecuali dia betul-betul tidak mampu lagi untuk mengqadanya. Ya, hanya dalam kesempatan ini kami ingin juga menyampaikan ada nas lain ya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas maupun Ibnu Umar. Jadi sahabat sekalian, ya tentu teramat disayangkan ya apabila Ramadan berlalu seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan ini. Seperti yang diungkapkan dalam diskusi tadi, Allah berfirman, "Wa shaumuli wa ana ajzi bihi." Dan puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan langsung membalasnya. Ya, langsung Allah Subhanahu wa taala balas, akan lebih daripada 700 kali lipat. Nah, pada bulan Ramadan inilah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutupkan, ya, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan Ramadan inilah ya amal-amal sunat kita dibalas setara dengan pahala wajib, amal-amal wajib kita dibalas sampai 70 kali lipat. Pada bulan Ramadan inilah terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana kalau kita beribadah pada malam itu dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, salat malam digiatkan, zikir-zikir diperbanyak, doa-doa dipohonkan kepada Ar-Razzaq. Bulan dikucurkannya berkah, rahmah, maghfirah, rugi. Sekali lagi rugi kita tidak mengambil bagian daripada keberkahan bulan Ramadan ini. Fa inna syaqiya kulla asyaqi man hurima fihi rahmatallah azza wajal. Yang paling celaka atau paling rugi itu adalah orang yang diharamkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping memang amal-amal wajib di bulan Ramadan, perbanyak pula lah amal-amal yang sifatnya tatawuan, amal yang hukumnya sunat ya. Baca Al-Quran, ya pahalanya juga dibalas dengan setara pahala wajib. Sholat-sholat sunat kan banyak sekali itu, qobliyah, ba'diyah, sholat witir, nanti ada sholat tarawih ya kan, ada sholat duha dan sebagainya, berzikir ya, dan sholat malam juga masih boleh ya, sholat tarawih, sholat malam lagi boleh, iktikaf ya, menjaga Lailatul Qadar ya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an ya, walau an talqa akhaka biwajhin taliqin ya. Hadis ini riwayat Muslim. Dan janganlah kalian meremehkan atau menganggap remeh satu amal kebaikan itu walaupun sekecil apapun ya, walaupun itu hanya sekedar berwajah cerah ya, tersenyum di hadapan saudaramu sendiri. Jadi apa amalan-amalan kebaikan yang sanggup kita kerjakan, perbuatlah. Bisa sholat malam, kerjakanlah. Sanggup bersedekah untuk orang berpuasa, berikanlah. Ada yang minta pertolongan, engkau sanggup, maka tolonglah orang yang minta pertolongan itu. Ya, if'alul ma'ruf kullu ya, lakukan kebaikan-kebaikan itu semuanya kalau kita sanggup. Karena bisa jadi dengan amal yang sederhana itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada satu kisah ya dalam kitab tarikh Baghdad ya tentang Zubaidah. Zubaidah ini istri daripada Harun al-Rashid ya. Beliau ini terkenal ketika membangun saluran air ya,
mulai dari Wadi Nu'man yang disalurkan air itu ke Mina, ke Arafah, bahkan sampai ke kota Makkah, yang sangat bermanfaat dipakai oleh jamaah haji, jamaah umroh yang sedang ziarah, atau para musafir ya, terkenal dengan sebutan Ainun Zubaidah. Ratusan tahun dimanfaatkan oleh orang-orang yang berziarah ke Haramain. Nah, Zubaidah sebetulnya telah wafat ya. Beliau telah meninggal, dan di suatu malam Abdullah bin Mubarak ya itu berjumpa dalam mimpinya dengan Zubaidah ya. Kemudian Ibnu Mubarak bertanya kepada Zubaidah, "Ya Zubaidah, ma fa'alallahu biki?" Wahai Zubaidah, apa yang telah Allah berikan kepada engkau? Qalat, Zubaidah menjawab, Allahu ghafarali, Allahu ghafarali. Allah telah mengampuniku, Allah telah mengampuniku. Kemudian Ibnu Mubarak bertanya, bil aini allati amiltiha, karena engkau membuat saluran air itu yang disebut dengan Ainun Zubaidah itu, mata air Zubaidah. Apa jawaban daripada Zubaidah? Qalat, wallahi la ain wa mal ain. Demi Allah, bukan karena mata air itu. Innama biraqataini fi jawfil laili kuntu hafidha alaih. Coba dengar jawaban Zubaidah ini. Sesungguhnya itu adalah karena aku, jadi Zubaidah mengatakan, sesungguhnya aku diampuni oleh Allah karena aku tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat di malam hari ya, di tengah malam, yang selalu aku kerjakan selama hidupku. Coba perhatikan sahabatku sekalian, hanya dengan sholat malam Zubaidah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua orang mengira Zubaidah diampuni karena telah membangun saluran air yang bermanfaat bagi ratusan tahun dipakai oleh manusia itu. Tapi karena gara-gara sholat malam yang semua orang rasanya mampu untuk melakukan sholat 2 rakaat di tengah malam itu. Sahabat sekalian, lalu apakah ya wanita-wanita yang sedang haid pada bulan Ramadan itu kemudian tertutup pintu-pintu amalnya? Artinya dia penganggur saja begitu, tidak bisa menambah pahalanya sama sekali. Ini tentunya tidak benar ya. Banyak hal-hal amal ibadah yang masih bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid ya. Misalnya menyediakan sahur ya untuk keluarga, itu kan ibadah juga. Menyediakan makanan berbuka puasa di rumah ya, dan juga bagi orang lain barangkali ya. Atau tidak dilarang wanita haid itu untuk berzikir dan berdoa. Wanita haid masih boleh beristighfar ya, bersedekah, katakanlah juga ikut menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah merupakan perintah agama dan wajib juga dilakukan, membantu orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Terus tadi sebagaimana di atas saya katakan, ada ibu-ibu yang bertanya bagaimana sekiranya suami memaksa untuk mengajak berjima di siang hari pada bulan Ramadan. Saya jawab, inilah pentingnya kita untuk mengikuti acara-acara tarhib Ramadan ya, menyambut bulan Ramadan, merangsang untuk mempersiapkan diri pada bulan Ramadan. Di sini berikan pengertian-pengertian kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada cucu barangkali, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan selama bulan Ramadan, selama berpuasa. Berjima di siang hari bulan Ramadan itu kafarannya berat ya. Rasulullah SAW mengatakan, sanggup nggak memerdekakan budak? Itu dulu tanya ya. Yang kedua, kalau nggak sanggup memerdekakan budak, apakah dia mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, sanggup nggak gitu? Atau memberi makan 60 orang fakir miskin ya. Jadi
penting memahami puasa itu secara keseluruhan, bukan juga sekedar memahami lapar dan dahaga saja. Sahabat sekalian, ya, berikutnya adalah mengenai mencicipi makanan ya di siang hari ya, terutama nih bagi kalangan ibu-ibu yang memasak makanan. Rasulullah SAW membolehkan selama tidak ditelan ya untuk mencicipi sekedar ya mencicipi asam atau garam atau manisnya makanan tersebut ya, dan kemudian juga segera diludahkan dan kemudian berkumur-kumur ya, jangan juga sampai ditelan. Kemudian adalah mengenai itikaf wanita pada bulan Ramadan. Ini kan sebetulnya berkaitan dengan Ashura akhir ya, 10 malam terakhir ya. Wanita misalnya beritikaf di masjid, dibolehkan saja selama di masjid itu dipasang hijab ya, batas ya, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, jangan bercampur aduk begitu ya. Dan juga ada juga pendapat ulama yang memperbolehkan wanita itu beritikaf di rumah ya. Jadi dibuat satu kotak semacam musola kecil lah ya untuk tempat beritikaf. Diletakkan di situ sejadah, lekar misalnya, tempat Al-Quran, tasbih dan sebagainya. Dan juga sewaktu-waktu sang wanita boleh untuk katakan memasak, berwudu, ya, menyediakan makanan untuk suami dan anak-anaknya, ya, kemudian dia kembali lagi kepada musolanya itu untuk melanjutkan itikafnya. Itu dibolehkan, ya. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Nah, jadi maksudnya adalah tidak terhalang ya untuk melakukan satu ibadah dan beritikaf. Itikaf dari kata akafah, yang berdiam, mengkhususkan diri untuk beribadah, dan juga kemudian mudah-mudahan kita dalam Ramadan ini diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jiwa muttaqin, orang-orang bertakwa. Karena sasaran daripada Ramadan ini sebagaimana difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bahwa sasarannya adalah menjadi manusia takwa. Dan takwa itu adalah tiket syarat seseorang boleh masuk surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Demikian pemirsa sekalian, para sahabatku yang kucintai, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berkenan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi tausiah dari Ustadz Tifatul Sembiring. Mungkin dari moderator ingin mengutip saja gitu ya, 3 poin dari yang sudah beliau sampaikan tadi. Pertama, bahwa kita semua bersyukur karena kita sudah disampaikan kepada dalam bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang istimewa, penghulu segala bulan, kata beliau tadi. Hendaklah janganlah kita sia-siakan dan raihlah pahala keutamaan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Kemudian hendaknya Ramadan juga menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan perhatian kita terhadap hukum fikih dan juga amal-amal sunnah yang lain dalam din yang mulia ini, baik itu yang besar maupun yang kecil, dalam berbagai situasi atau keadaan kita masing-masing. Kemudian hendaknya Ramadan juga jadi kesempatan kita untuk meningkatkan tentunya pendidikan agama dalam keluarga, seperti tadi juga ada suami atau istri atau anak atau cucu kita yang belum paham gitu tentang beberapa hal dalam Ramadan, terkait Ramadan. Kemudian kita masuk insya Allah pada sesi tanya jawab. Saya sudah melihat beberapa pertanyaan masuk di sini ya, di dalam grup chat kita. Baik, saya lihat dulu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan Ustadz. Alhamdulillah juga Ustadz Tifatul udah online bersama kita. Akan saya bacakan saja pertanyaan yang pertama. Langsung aja tadi ya, Anda bacakan ya. Ya.
Ustaz, ya. Eh, ini katanya titipan pertanyaan nih, tapi nggak tahu ya. Titipan pertanyaan, apakah berhubungan suami istri di malam Ramadan mendapat pahala yang dilipat gandakan juga? Tuh. Nah, ini yang pertama. Eh, mungkin satu-satu aja tadi ya, untuk di ini. Ya. Hafadhal Ustaz. Udah itu pertanyaannya. Ya, atau kita kumpulkan beberapa pertanyaan dulu, Tat. Nggak apa-apa, satu-satu aja. Waduh, jadi pertanyaan itu, apakah ini juga mendapat pahala yang dilipat gandakan berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang semua ada di UK, alhamdulillah kita bisa online saat ini melalui fasilitas Zoom ini. Dan mudah-mudahan antum semua sehat di situ, semua lancar puasanya, ya. Dan juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, ya, terutama virus corona ini. Jadi pertanyaan pertama tadi tentang berhubungan, ya, memang saya mensitir tadi pertanyaan ibu-ibu terkait berhubungan suami istri di siang Ramadan. Yang dibolehkan itu memang di malam Ramadannya, boleh di malam Ramadan. Jadi pada berbuka sampai sebelum fajar itu dibolehkan. Tetapi tidak ada dalil di situ bahwa bercampur di bulan Ramadan di malam hari itu kemudian pahalanya berlipat ganda, tidak, ya. Tetapi memang secara umum Rasulullah pernah menyampaikan, ya, kalau orang berzina, naudzubillah min dzalik, ya, maka dia mendapatkan dosa. Nah, kalau dia berhubungan dengan istrinya maka dia mendapatkan pahala, ya. Nah, itu termasuk yang dibolehkan pada malam bulan Ramadan. Jadi, tapi saya belum baca dalilnya bahwa khusus untuk itu, ya. Ini sebetulnya bapak-bapak ini bukan harimau nih, Hendri, tapi hari-hari mau, gitu, ya. Jadi ya, dibolehkan makanya pada malam hari. Untuk dalil berlipat ganda itu apakah secara umum tentang pahala amal tatawuan sunat itu juga mendapatkan pahala wajib, ya, sangat mungkin, ya. Kalau secara umum pernyataan Rasulullah, malah kullu amal tatawuan, ya, semua yang tatawu itu dibalas pahalanya, pahala wajib, dan bercampur itu kita niatkan karena Allah juga itu adalah ibadah, ya, insyaallah. Iya, sekarang Ustaz terus penjelasannya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Pak Mariono, ya. Dalam sholat tarawih selalu ditutup dengan sholat witir. Apakah saya masih bisa melakukan sholat tahajud? Nah, ini kalau sholat tadi sempat disebut juga oleh Ustadz. Mohon penjelasannya. Mungkin bisa diulang sedikit, Awan. Ya, jadi Mariono, ya, jadi ada kesalahpahaman yang umum terjadi juga di Indonesia. Banyak masyarakat kita memahami bahwa makna witir itu adalah penutup, ya. Padahal kata-kata al-witru dalam bahasa Arab pun artinya itu ganjil, ya. Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan innallahu witr, ya, innallahu witir yuhibbul witir, ya. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, gitu, ya. Jadi sholat witir itu bukan penutup, ya, bukan penutup sholat malam atau sholat tarawih, tapi dia pengganjil. Makanya angkanya itu kalau nggak 1, witir itu 3, misalnya 5, 7, 9, dan seterusnya. Ya, itu penutupnya. Jadi pengganjilnya. Jadi kalau kita misalnya sholat tarawih misalnya 8 rakaat tadinya, kemudian ditambah 3 witir, malam harinya kita boleh sholat lagi. Jadi jangan ditutup sholat, ya. Boleh sholat lagi. Cuma jangan witir lagi. Sebab kalau witir lagi dia menjadi genap, ya. Dalam hadis Rasulullah juga ditegaskan la witran fil lail, ya. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. So kalau witran dia menjadi genap, gitu. Nah, padahal di sini yang dikehendaki adalah ganjil. Jadi makna witir adalah ganjil, ya.
Jadi tidak menutup kesempatan kita untuk sholat malam lagi, apalagi kalau kita. Jadi ini juga beda antara di antara Abu Bakar sama Umar nanti, di mana Umar itu dia sholatnya witirnya itu nanti setelah malam, Abu Bakar di waktu habis isya itu. Jadi tergantung menjaga supaya tidak ketinggalan witir itu. Tapi witir maknanya sekali lagi saya tegaskan itulah pengganjil, bukan penggenap. Jadi masih boleh sholat malam. Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Fahmi. Terkait situasi yang sekarang ini nih, ada COVID-19, wabah, dan lockdown. Jika situasi ini masih berlanjut hingga akhir Ramadan, sehingga masjid masih ditutup. Nah, ini situasi di sini tadi di masjid dari tutup sejak kemarin bulan Maret kalau nggak salah. Bagaimanakah hukum itikaf di akhir Ramadan apabila kita lakukan di rumah? Dan apakah tetap berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, begitu tadi pertanyaan. Jadi soal itikaf ini ya, itikaf yang dimaksud mungkin Asyurul Awakhir ya ini ya, yang 10 malam terakhir ya. Jadi jangankan untuk itikaf ya, itikaf itu kan ibadah sunat ya. Ibadah wajib saja seperti sholat Jumat itu diambil pendapat oleh para ulama, terutama ulama-ulama besar, min kibari ulama di Saudi, dan juga Majelis Ulama Indonesia dan banyak majelis ulama di negara-negara lain, bahwa sholat Jumat itu juga dilakukan di rumah. Sholat tarawih bahkan sekarang juga dilakukan di rumah. Ya. Nah, kalau wabah COVID ini masih berlanjut, ya maka kita itikaf di rumah saja. Tadi saya menyitir itu pendapat secara umum, itu pendapat dari Abu Hanifah, ya, bahwa wanita sendiri ini, ya, dia boleh itikaf di rumah. Itu dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal. Dia bisa itikaf, kemudian membuat semacam musola kecil di pagar itu dengan papan atau dibatasi lah pokoknya di situ tempat dia itikaf. Dia berdiam di situ. Akafah itu itikaf itu kan akafah, diam artinya gitu. Nah, kalau suasana Covid begini, dibuat aja musolanya lebih besar, ya, supaya muat beberapa itikaf di situ. Memang fokusnya di situ. Jadi fokusnya bukan nonton TV, bukan update status apa gitu ya. Kemudian Jadi kalau itikaf memang berdiam di satu kota itu, ya. Kemudian karena ada pendapat dari Imam Abu Hanifah tentang wanita yang ingin itikaf di rumah, mungkin dia punya kewajiban terhadap terhadap anak-anaknya, maka itu yang dilakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian tadi yang terakhir apa, Pak Hendri? Yang terakhir tadi. Iya, apa tadi? Apakah tetap berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ini Lailatul Qadar. Iya. Jadi Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, ya. Dia Lailatul Qadar itu kan sebetulnya startnya itu kan mulai maghrib ya. Mulai maghrib sampai sampai fajar gitu, sampai subuh gitu. Nah, Lailatul Qadar itu bisa didapatkan di rumah, di masjid itu ya, di mana gitu. Nah, memang Rasulullah SAW mensunahkan, mencontohkan Asyurul Awakhir itu itikaf di masjid gitu ya. Tapi umpamanya orang tinggal di Islandia, di Iceland itu gitu ya, di Iceland gitu. Nah, terus dia sendirian di situ, nggak ada masjid. Apakah dia nggak boleh mendapatkan Lailatul Qadar ya? Tentu boleh saja ya. Jadi di rumah pun kesempatan itu selama kita lebih baik kita begadang menunggu itu, terutama di malam-malam ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29 ya. Tapi kalau saya sih berpesan kalau mau dapat itu dijala aja gitu. Dijala aja supaya bisa yang genapnya juga dijaga, ya itulah setahun sekali, apalagi kita sekarang lockdown dan tidak boleh keluar rumah, misalnya gitu, nggak terlalu banyak juga kegiatan di outside sana, jadi kita jaga aja 9 malam gitu paling ya.
Jadi insya Allah boleh di rumah. Iya, syukur Ustaz. Ini ada pertanyaan lanjutan terkait apakah ada ruangan khusus, apakah ada ketentuan syarat ruangan khusus musola di awal di rumah ini yang bisa kita alokasikan. Kalau saya nggak salah dengar tadi dari keterangan Ustadz, tidak ada ketentuan khusus itu ya, ruangan atau pojok tadi mana yang tempat kita berdiam di kotak tadi itu, apakah dia harus sudah dialokasikan sebagai musola dari awal atau tidak gitu. Tidak ada ketentuan khusus ini Tad ya, kalau yang saya paham tadi, maaf. Ya, jadi bisa aja sekarang itu yang perempuan tadi itu pun yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah itu adalah bahwa dia bisa ketika mau Asyura Awakhir itu dibuat batas itu. Kalau dulu dibatasi pakai kayu, pakai papan atau pokoknya ada had lah, ada batas. Ini musola saya gitu loh. Nah, kalau musim Covid ini buat aja lebih besar supaya bisa untuk itikaf keluarga. Namun kegiatan fokusnya di situ, ya berzikir, berdoa, ya siang dan malam hari, gitu tentunya. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan lain mau mandi, mau boleh keluar, ya berbuka, misalnya makan sahur, boleh keluar dari situ. Sebagaimana juga itikaf di masjid, orang juga sahur, orang juga ke WC kan, orang juga mandi, boleh. Tapi kegiatan utamanya di musola itu. Ya, sekarang Ustaz. Kemudian ada lagi masuk satu pertanyaan ini terkait ini Tad, pahala, bagaimana nilai pahalanya kita sholat berjamaah 5 waktu bersama istri dan anak-anak di rumah selama masa wabah atau pandemi COVID-19 ini. Apakah nilai pahalanya sama dengan kita dalam kondisi sholat berjamaah di masjid? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, apakah ada cara-cara atau kiat-kiat khusus untuk bisa membuat anak-anak ketika di rumah selama Ramadan ini menjalankan aktivitas Ramadan lebih intensif, maksudnya ini ya. Misalnya ada Ramadan Planner atau yang lain-lain, mungkin ada tips-tips dari Ustadz terkait hal ini. Jadi 2 pertanyaan nih. Yang pertama terkait pahala sholat berjamaah di rumah bersama keluarga dalam kondisi wabah ini, dan yang kedua tips-tips atau kiat-kiat untuk keluarga nih, terutama di sini anak-anak ya, agar bisa lebih optimal gitu dalam melaksanakan aktivitas Ramadannya. Demikian, Tad. Ya, pertama adalah tentang pahala ya, pahala ya. Jadi sekarang begini, situasi ini kan situasi abnormal ya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bi ardin ata'una fala tadkhuluha," kata Rasulullah. Wa idza antum fiha wa idza waqa'a wa antum fiha fala takhruju minha. Ya, itu dalil yang sering dipakai ya. Jika kalian mendengar ada satu wabah di suatu negeri, ya jangan masuk. Ya, satu dulu. Saya ingin mengalasi dulu. Yang di luar nggak boleh masuk. Kalau antum di dalam negeri itu jangan keluar. Ya. Ini kalau kita bahas ke ceritanya Abu Ubaidillah bin Jarrah sampai meninggal karena taun itu. 20.000 sampai 35.000 datanya waktu itu orang meninggal, dan Umar bin Khattab sampai menangis itu sebab Abu Ubaidillah bin Jarrah itu panglima yang perang yang luar biasa. Baik. Nah, ada sebagian ikhwah, sebagian kaum muslimin maksud saya, ya itu misalnya termasuk di Indonesia kemarin juga ya agak menantang masalah COVID ini gitu. Nah, kita tuh begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Tanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri itu ulama. Kalau kalian nggak tahu gitu. Nah, ulama Saudi misalnya, ini kan ya secara umum ulama besarnya banyak di sana, ya kan, di Mesir atau di Indonesia, di Saudi, nah di Timur Tengah, nah termasuk keputusan MUI juga itu yang kita dengar gitu. Jadi saya mungkin di video saya yang satu lagi itu ada Ramadan dan Corona, kalau sempat nonton itu saya kemukakan pendapat itu. Jadi ada sahabat jalan keluar kota, nah, tiba-tiba di jalan itu dia terkena salah seorangnya terkena jatuhan batu berdarah, itu serius kebalik. Malam harinya sahabat yang terkena
batu di kepalanya berdarah itu bermimpi junub gitu. Nah, pagi-pagi dia tanya, maka adakah rukhsah untuk saya katanya untuk tidak mandi junub? Nah, kata sahabat-sahabat yang lain yang ditanya, ma yahulu bainaka wa bainal ma, apa yang menghalangi engkau dengan air? Engkau nggak ada, ya nggak ada keringanan. Maka dia mandi gitu. Ala qadarillah, meninggal dia karena memang luka itu nggak boleh kena air. Nah, kata Rasulullah SAW, berita itu sampai ke Rasulullah, kata Rasulullah, qataluhu, ya, wa qatalahumullah, kata Rasulullah. Marah Rasulullah. Sahabat itu telah membunuh saudaranya itu, ya. Dan mereka juga akan dibunuh semuanya oleh Allah. Ya, kenapa? Kalau kamu nggak tahu, kalian nggak tahu, tanya, kata Rasulullah. Nah, itu pertama. Jadi soal sholat di rumah ini keputusan ulama, gitu loh maksud saya. Jadi bukan berarti kalau kita mengikuti sholat di rumah ini, lantas kita tidak taat kepada Allah, terus kita bertanya lagi, bagaimana pahala yang 27 kali lipat di masjid, gitu kan? Kan kesana larinya nanti itu. Padahal ulama sudah menghukumkan sholat di rumah untuk mencegah bahaya yang lebih besar yang lebih luas. Ya. Jadi insya Allah ya, intinya kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat di rumah. Mudah-mudahan juga sholat pahala berjamaah itu masih kita dapatkan ya dengan istri dan anak-anak kita. Ya, walaupun dalam keadaan normal tetap sekali lagi untuk disyariatkan untuk sholat di masjid. Kemudian mengenai anak-anak, ya memanglah, jangankan anak-anak, orang tua aja udah boring kok tinggal di rumah ini kan gitu. Ya, namanya juga lockdown ya. Kayaknya kita sendiri pun kan seperti itu, biasa jalan ke sana, jalan ke sini ya. Pingin makan ini, kuliner ini jalan. Namanya orang manusia ya. Nah, apalagi anak-anak kan, sama anak-anak di Inggris kali musim dingin kan. Jarang keluar, sekali keluar lonjak-lonjak dia. Ya memang perlu kreatif ya. Dalam bulan Ramadan ini mungkin ya lebih banyak juga diajak untuk menonton video-video yang kreatif anak-anak Muslim ya, menghafal ayat misalnya seperti itu, atau buat dia dalam bentuk-bentuk game gitu ya. Saya kira orang Inggris lebih kreatif ya soal hal ini ya. Jadi tentu harus dicari dulu cara-cara yang cocok dengan anak-anak kita nih. Memang apalagi antum tinggal di suatu negeri ya yang budayanya juga seperti itu ya. Nah, mungkin ya ajaklah untuk bermain game tapi masih terkait dengan agama itu. Ya, syukron. Ustaz Fatul sudah memberikan penjelasan tadi. Ya, Afwan, ini masih ada pertanyaan lagi tadi terkait itikaf, mungkin tadi memperjelas saja gitu ya dari yang tadi sudah dijelaskan Ustaz, bahwa kalau itikaf di rumah seberapa jauh berlaku ketentuan sebagaimana itikaf di masjid. Tadi Ustaz sudah menjelaskan ketika kita keluar dari kotak atau ruang yang kita batas tadi itu untuk ke kamar mandi atau keperluan lain. Tapi ini masih ada yang tanya lagi, penasaran mungkin terkait hubungan suami istri bagaimana gitu. Nah, ini Ahwan, pertanyaan lanjutan tadi. Musim panas sama musim dingin sini UK ini sekarang nih. Iya tuh. Jadi gini, kalau kita itikaf itu berlaku hukum itikaf gitu loh. Nah, yang namanya itikaf itu ya bukan itikaf kita mampir sebentar duduk terus habis itu bosan kita keluar jogging keluar, itu bukan itikaf namanya. Nah, itikaf itu masuk maghrib ya, masuk maghrib sekarang misalnya kita hari ini. Keluar maghrib besok, itu dihitung 1 malam. Itu yang itikaf beneran gitu loh. Nah, selama itikaf itu ya memang namanya itikaf itu nanyain sendal hilang aja nggak boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya dia artinya keluar ke tempat-tempat luar yang tidak ada daruri, artinya kalau hajat ke toilet itu kan hajat ya, makan itu hajat ya. Nah, kemudian misalnya mandi itu hajat ya. Misalnya, atau perempuan memasak itu hajat ya kan. Tapi kalau jadi di luar itu nggak boleh ya, termasuk berjima atau bercampur itu membatalkan itikaf ya, membatalkan itikaf. Artinya dia
harus mulai lagi dari. Jadi kan iktikaf itu kalau bisa 10 Asyurul Awakhir, 10 malam itu ya. Nah, 10 malam kita tuh diam di situ gitu. Nah, seperti itu tadi. Ya, diam di satu kota ya. Nah, kemudian kalau setelah itu kalau nggak sanggup karena kesibukan ya. Kalau sekarang kan nggak sibuk nih kan di rumahnya. Kalau kesibukan ambil 7 hari misalnya kerja, nggak bisa juga 5 hari, nggak bisa juga 3 hari, minimal ya sehari semalam lah itikaf itu. Nah, jadi kita mau milih yang mana itu ya. Nah, jangan ada orang itu di Tanah Abang tanya Hendri ke saya, Ustaz, boleh nggak itikaf sambil jualan di pasar? Saya bilang, jadi dia mau dapat pahala itikaf, mau untung dagang juga. Saya bilang, Pak, kalau apa dagang di Tanah Abang ini dapat duit. Tapi kalau itikaf di masjid dapat pahala, Bapak pilih yang mana? Wallahu a'lam. Syukron, Tat. Ya, ini memang, jadi kalau semangat berdagang, harus pilih ya semangat berdagang atau semangat itikaf gitu ya, kurang lebih penjelasan. Karena laris banget memang Ramadan ini. Iya, Tat. Walaupun sedang situasi sekarang juga, nggak tahu di Indonesia memang social distancing atau physical distancing tidak mudah gitu ya dilaksanakan karena keadaan sosial di Indonesia memang demikian. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Tat, mungkin yang terakhir ya, karena sesi kita juga udah mendekati akhir ini, dan juga di Indonesia mungkin sudah sekitar mungkin 1 jam sebelum berbuka kalau nggak salah nih tempat Ustadz. Pertanyaannya adalah apakah ada alasan atau penjelasan yang mudah diterima oleh non-Muslim terkait puasa ini? Nah, ini juga terus terang saya juga mengalami ini beberapa waktu di kantor misalnya, setelah saya bisa mungkin mirip juga yang dialami oleh teman kita ini, Ummu Mufidah ini ya, sudah banyak atau sudah lama di sini, setiap Ramadan tuh pasti teman-temannya masih aja nanya gitu, kamu nggak makan gitu, kamu nggak makan ya, iya, tapi kamu boleh minum kan gitu, enggak gitu. Jadi kemudian ada yang bertanya juga, kenapa kamu apa namanya, why you starving yourself gitu, kenapa kamu apa namanya membuat diri kamu lapar, ini apa gitu. Nah, saya pribadi juga belum pernah diskusi yang detail dengan teman seperti yang mendatangnya seperti itu, tapi mungkin perlu juga gitu ya, kira-kira ada mungkin dari Ustadz apa namanya penjelasan yang mudah diterima ya oleh teman non Muslim ini yang menanyakan hal ini. Nah, mungkin ada dari Ustadz sedikit. Waduh, Ustadz. Ya, kalau kita bicara sama orang non-Muslim, apalagi orang asing ya, Eropa kadang-kadang juga ateis ya, mereka itu banyaknya. Memang agak sulit kalau dibawa ke dalil-dalil yang tidak rasional menurut mereka. Ya. Mereka susah dibawa ke dalil nakli. Tapi kesepakatan ini ya seperti Bunyanul Islam ala khamsin, ya, itu ada 5 misalnya, ya kan? Nah, 5 ini kan harus bijak juga kita menjelaskannya, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, misalnya seperti itu. Jadi memang ini ada satu kesepakatan awal dulu bahwa kita beribadah ini. Kenapa kita berpuasa? Pertama kita ngikutin Rasulullah dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu kan gitu. Dan setiap muslim ya dia to obey the God Allah Subhanahu wa taala, kan begitu jawabannya. Nah, kan tapi kalau kita coba-coba juga untuk rasionalitas, kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, ya, berpuasalah kalian akan sehat gitu. Jadi ini juga dari segi manfaat kesehatannya, bahwa bahkan kalau orang mau dioperasi itu disuruh puasa dulu gitu. Ya, itu juga kan dia mengalami bahwa supaya isi perutnya itu lambung tidak penuh, sesuatu yang katakan di ronsen atau di CT scan atau di MRI itu kelihatan dengan jelas gitu. Nah, juga berpuasa itu pengendalian diri ya, pengendalian diri kita. Biasanya kalau orang berpuasa itu kan emosinya biasanya tidak terlalu muncul atau
Misalnya dia merasakan berempati kepada orang-orang yang lapar, ya. Orang yang berpuasa itu diminta untuk mengendalikan diri. Makna saum itu kan imsak, menahan diri dari emosi, dari dia melatih itu. Nah, Islam memang diajarkan seperti itu, ya. Walaupun termasuk dokter yang menangani saya pribadi dan saya juga, kita kadang-kadang keliru juga, gitu. Kita nggak makan, tapi minum juga kadang-kadang karena kita nggak ngerti, kita sedikit juga minum. Sebetulnya itu bisa disiasati. Sahur itu kita bisa minum sebetulnya 1 liter air gitu ya. Kita cicil lah gitu sebelum fajar itu. Nah, nanti waktu berbuka juga malam minum juga. Jadi sebetulnya memang itu menyehatkan untuk menjaga ginjal kita. Karena saya sendiri pernah kena batu itu karena pemahaman separuh-separuh, saya pikir ingin menurunkan berat badan, ternyata berbahaya untuk ginjal gitu ya. Jadi itu bisa diatur, minum nggak apa. Artinya itu bisa ditutupi pagi hari dan setelah berbuka puasa. Memang orang-orang bule, rata-rata orang-orang Barat itu susah menerima pemahaman ini bahwa kok semacam menganiaya diri gitu ya. Jadi sebetulnya itulah pengendalian diri dan mereka juga tahu kok persoalan paling banyak menyebabkan penyakit mereka itu adalah masalah perut ya, karena selera yang tidak ditahan gitu, obesitas dan sebagainya. Saya pikir begitu Henry. Jadi ya memang susah ya kalau masalah kesepakatan dasar kita tentang syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu belum oke. Memang akan banyak pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu ya. Iya, sekarang atas penjelasannya. Jadi yang kalau saya tangkap tadi paling tidak ada 2 poin yang kita menjelaskan itu. Yang pertama kita menjelaskan, mungkin menyebutkan gitu ya alasan utama kita, karena ini juga nggak boleh kelewat, yaitu ini adalah keyakinan kita. Kemudian mungkin selanjutnya other than that gitu ya, dan selain dari itu, dan selain dari itu puasa ini juga banyak manfaat-manfaatnya. Kemudian kita jelaskan manfaat-manfaat puasa yang juga kalau saya nggak salah sekarang juga seperti kata Ustadz tadi juga ilmu kedokteran modern juga sudah banyak menemukan manfaat dari puasa gitu ya. Kalau cukup terkenal sekarang yang namanya intermittent fasting juga mungkin udah sering kita dengar gitu. Yang juga manfaatnya itu juga besar untuk badan kita meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Kemudian tadi karena Ustadz menyebutkan tadi empati gitu ya, mungkin mengingatkan juga diri saya sendiri dan juga semua kita dari sini untuk ikut mungkin berpartisipasi membantu gitu ya teman-teman keluarga kita baik di sini maupun di tanah air, mungkin terutama yang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi lockdown sekarang. Karena mungkin profesi-profesi banyak yang terkait dengan pergerakan manusia gitu ya, mulai dari transportasi mungkin dan juga usaha-usaha lain. Di sini memang sudah diinstruksikan untuk menutup semua toko-toko kecuali yang esensial. Jadi esensial dalam arti menjual obat, menjual makanan. Ya 2 itu yang utama gitu ya. Sehingga yang lain-lain disuruh tutup. Sudah ada nih toko buku 1 yang cukup besar di sini, karena juga memerhati ini sini tutup dia. Ada supermarket, bukan supermarket, ada kalau yang lain-lain toko pakaian juga ada 1 yang besar juga sudah ada tutup. Di Indonesia ada Debenhams juga kalau nggak salah. Dan ini juga yang kita concern adalah tentu teman-teman kita, saudara kita yang kehilangan pekerjaan, atau walaupun di sini ada support dari pemerintah, kalau di Indonesia tidak ada gitu. Jadi kalau ada kelebihan rezeki kita, mengingatkan diri sendiri dan kita semua hari ini untuk ikut berinfak membantu teman-teman kita, mobil khususnya di Indonesia yang memerlukan bantuan. Kemarin juga ada himbauan untuk membantu tenaga medis Indonesia dari salah satu charity kita di sini. Nah, itu mungkin sekedar mengingatkan. Ya, Pak Ustaz. Tambahin sedikit ya. Pak Ustaz. Apaan? Lagi hujan di sini ada petir. Jadi
Di Indonesia itu memang yang sekarang sudah lockdown tuh Jabodetabek ya, Jabodetabek. Untuk Jakarta itu diberikan santunan ke setiap warga DKI ya. Cuman yang untuk di sekitarnya ini, satelitnya ini Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang ini kayaknya belum sanggup pemerintahnya itu. Nah, soal empati tadi itu kita juga secara struktur itu sudah bergerak ke bawah sejak awal ini. Ya. Pertama, kita selamatkan dulu adalah pengurus struktur kita dan juga seluruh kader-kader ya. Nah, ini sudah beberapa kali kita kirim. Pertama, poin mereka sebetulnya sembako ya. Karena masih banyak teman-teman, khususnya ini teman-teman yang nggak usah orang jauh dulu ya, termasuk juga para apalagi orang-orang luar ini ya. Apalagi sekarang udah disekat Jakarta ini, mereka itu hidup harian gitu. Jadi hari ini dapat uang, hari ini makan gitu. Nah ini mereka pulang itu sebetulnya bukan karena mudik ya, karena memang tidak ada pekerjaan di sini, tidak ada penghasilan ya. Kalau mereka bertahan di sini ya, mereka tidak ada sumber daya gitu. Mereka ya namanya Jakarta, tinggal di rumah petak, ya nggak boleh keluar ya. Mereka bukan orang-orang yang punya tabungan yang cukup ya untuk hidup untuk berbulan-bulan. Nah, kalau di kampung ya mereka bisa istilahnya nangkap belut lah ya ke sawah gitu, atau masih ada pohon singkong yang bisa dipetik, ya, ada buahnya yang bisa digali gitu. Masih ada sumber daya. Kalau di sini kan nggak ada. Nah, jadi ini kita coba menangani semampu kita dan alhamdulillah ya walaupun ini juga masih terus-menerus ya. Saya juga mencoba mengumpulkan beberapa sumbangan dari pihak luar. Jadi ini empati ini terutama di bulan Ramadan ini ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW kan mengatakan manfaat tarasa iman kana ma'firatan lidunubihi wa inqara rahbatihi minan nari. Wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayun qasa min ajri syai'un. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang sedang berbuka puasa, ya, untuk berbuka puasa, maka pertama diampuni segala dosanya, kedua dibebaskan lehernya daripada api neraka, yang ketiga dia diberi pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang diberinya itu. Ya. Nah, qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma'ifatirus shaim. Sahabat tanya, ya Rasulullah kami nggak punya makanan banyak ya. Ini orang miskin tanya nih. Itu kami berikan kepada orang yang untuk berbuka puasa. Maka Rasulullah SAW dijawab oleh Rasulullah, yu'tillah hadza tsawab man fattara shaiman ala tamratin. Allah akan memberikan pahala 3 yang besar itu, walaupun kau hanya berikan sebutir kurma, ala syurbati ma'in, ala madkati labanin, walaupun hanya dengan seteguk air maupun sejumput yogurt gitu, susu asam. Ya. Jadi memang ya kemarin ini sebelum Ramadan itu ada ya di sini juga tukang somai juga udah main Facebook ya, di Facebook itu dia buat status, ya Allah katanya saya berdagang dari sore sampai tengah malam ya, nggak satu mangkok pun yang laku karena orang juga takut beli-beli gitu loh. Nah, semuanya orang ingin masak sendiri murah kemudian ya panas gitu kan, nah, jadi menghindari ya terutama yang educated, middle class ini ya tentu nggak mau lagi belanja begitu. Sementara yang kelas bawah ya ini kita khawatir ini kalau udah masuk ke kalangan menengah ke bawah ini udah susah mengontrol penyebaran virus corona ini karena mereka juga pemahaman mereka tentang ini sangat sedikit ya. Dan itu seperti yang kata naudzubillah min dzalik ya mudah-mudahan lah upaya-upaya ini bisa ya menekan social distancing, ya, lockdown baru di beberapa kota ini. Sekarang dari Jakarta ini Jabodetabek nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, gitu. Karena memang terbesar itu penularannya dari warga Jakarta. Wallahu alam mungkin juga ikhwah sekalian juga bisa membantu teman-teman yang kesulitan di daerah-daerah. Insyaallah saatnya. Terima kasih. Jazakallah khair. Mungkin kita ambil tadi sebagai statement penutup ya dari Ustadz dan sudah kita di penghujung acara kita hari ini. Semoga Allah SWT
memberi kita kemudahan gitu dan ikhlasan hati-hati kita, dan juga menguatkan jasmani dan rohani kita sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jazakumullah khair atas kehadirannya sekitar 40 akun hari ini. Semoga banyak mendapatkan manfaat. Kemudian untuk penutup, mungkin kita mintakan doa dari Ustadz agar kita dapat berdoa bersama. Ustadz. Baik. Daim ala kulli niyah salih al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam wa min virus corona. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam wa min virus corona. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam wa minal virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita baca bersama doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustaz.